Kali ini kita akan coba FTP, File Transfer Protocol. Saya akan menggunakan topologi yang sama dengan yang sebelumnya, di mana kita sudah punya DHCP server, sekaligus NAT, sekaligus DNS server, lalu ada client dan HTTP server. Saya akan install FTP servernya di HTTP server. Jadi di sini ya, HTTP server. Sebelum saya install, saya akan ke client dulu. Kita akan coba. Ada dua cara. Kita bisa lewat CLI atau menggunakan GUI. Ada aplikasi yang namanya FileZilla. Kita akan coba yang GUI biar kita bisa lihat ya seperti apa prosesnya. Pertama kita install dulu FileZilla-nya. Ini FileZilla client ya. Oke, sekarang saya akan jalankan. Ini folder kita, ini folder tujuan. Tujuannya IP dari HTTP server adalah 03. Coba kita cek kembali apakah betul 03. Betul ya, 03. Kita kembali ke client, masukkan IP-nya. Kita bisa masukkan username dan password atau tanpa username password. By default, di FileZilla kalau kita tidak memasukkan username password, dia akan menginputkan user anonymous. Quick connect aja, nggak bisa ya. Could not connect to server. Kita lihat di sini dia mencoba untuk menyambungkan ke IP 03 port 21, tapi tidak bisa. Kenapa ya? Karena belum kita install. Dan juga port 21 tidak aktif di sini ya. Sekarang kita di HTTP server. Ada tools yang namanya VSFTPD. FTP, ya File Transfer Protocol di daemon. VS-nya ini apa? Coba cari tahu. Oke, sudah selesai. Kita cek statusnya. Oke, running. Sekarang kita ke client lagi. Ini di client ya. Kita coba konekkan kembali. Perbolehkan saja. Kita lihat di sini dia sudah mulai nyambung ke port 21. Waiting welcome message dan seterusnya menggunakan user anonymous. Passwordnya tidak ada dan seterusnya. Tidak bisa nyambung juga. Sekarang kita ke FTP servernya. Kita coba lihat konfigurasinya. Seperti biasa, ada di etc ya. Filenya vsftpd.conf di folder etc. Ini file konfigurasinya menarik, di mana simple dan mudah dipahami. Kita bisa lihat penjelasannya di sini, komennya ini. Penjelasannya di sini, komennya ini. Dan seterusnya. Ini juga penjelasannya di sini, komennya ini. Jadi ada komen yang dikomen. Komen yang dikomen. Komen yang tidak jalan. Ini banyaknya yang tidak jalan, tapi kita bisa lihat. Setelah ada enter, itu berarti informasi berikutnya. Oke, pertama kita bisa lihat dari sini ada informasi allow anonymous FTP, no. By default, dia tidak memperbolehkan anonymous. Memang seharusnya seperti itu ya. Kita akan coba, ini kita rubah jadi yes. Save. Restart. Kita coba ke client lagi. Ini di client, kita connect lagi, nyambung sekarang. Sudah nyambung ya, sudah successful. Lalu kita coba buat file di sini. Karena di sini kebetulan kosong ya. Mau upload boleh, kita buat file aja deh. Create new file. Asal aja. Tidak bisa. Permission denied katanya. Critical file transfer error. Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan ini tidak boleh. Yaitu masalah hak akses folder, dia di folder mana dan seterusnya. Nah, tapi kita tidak akan menggunakan yang anonymous tadi. Tadi saya hanya mencontohkan bahwa dengan mengaktifkan fitur itu saja kita sudah jalan. FTP-nya sebenarnya sudah jalan. Kita akan disable lagi, atau kita hilangkan lagi anonymous-nya. Kalau kita tidak menggunakan anonymous, lalu kita gunakan user yang mana? Saya exit. Save ya, restart lagi. Saya coba lagi. Abort connection, kita bikin baru. Tidak bisa ya. Nah, sekarang kita gunakan user yang saya punya di sini. Saya punya user namanya server. Passwordnya yang kita gunakan untuk login.
Connect. Ya, save aja deh. Oke, kita buat baru, nyambung. By default, user server ini itu punya folder namanya home/server. Di dalamnya ada dokumen dan seterusnya. Dimana kalau kita lihat di sini di bagian download, ada file HTML yang dulu kita coba untuk membuat HTTP server ya, web server. Saya akan coba kopikan sebuah file. Sebentar, saya pindah dulu. Karena sama aja, saya mau pindah di sini. Jadi ini adalah folder di komputer klien, karena klien yang sedang mengakses. Ini tujuannya, remote site, local site. Saya mau coba copy deh. Ini bisa ditarik sini, atau bisa di-download ya. Klik kanan, download, masuk ke sini. Kalau kita buka filenya di sini, ada filenya. Nah, sekarang saya mau bikin file. Saya masuk ke folder dokumen, saya coba create new file. Tidak bisa. Saya coba create new folder. Tidak bisa juga. Statusnya permission denied. Jadi statusnya user si server ini hanya read only by default. Dia hanya bisa mendownload atau membaca isi file di FTP server, tapi belum bisa menulis. Sekarang kita akan coba rubah. Konfigurasinya ada di sini. Coba teman-teman pause dulu videonya. Silahkan dicari tahu kira-kira yang mana nih yang menyebabkan kita tidak bisa menulis. Kalau sudah nyerah, silahkan di play lagi videonya. Oke, jawabannya adalah ini. Write enable yes. Belum kita aktifkan. Jadi by default dia hanya read doang, belum bisa write. Saya save. Restart. Di bagian klien kita connect kembali karena sudah close connectionnya. Lalu saya mau tulis di dokumen create new file .txt misalnya. Nah, sekarang sudah bisa ya. Lalu berikutnya kita bisa bikin folder. Jangan ABC lagi. A aja. Bisa juga. Untuk FTP, basicnya hanya itu. Tapi kalau mau dibikin lebih jauh, yang pertama teman-teman bisa membuat user lain selain user defaultnya. Karena ini kan user yang kita jadikan root ya. Kita bisa buat user baru. Contoh, add user 1. Kita diminta password. Passwordnya 1 lagi deh. Oke, ini saya isikan default saja. Yang penting ada username dan password. Kalau kita ke klien, kita masukkan username-nya. Dia akan masuk ke folder home 1. Jadi by default, setiap kita membuatkan user, kita akan dibuatkan folder. Saya coba create directory di sini. Bisa. Tapi kalau saya ke home, saya masuk ke server, tidak boleh. Karena untuk masuk ke server hanya user server. Terkecuali kita tambahkan parameter di mana user 1 boleh mengakses folder server juga. Di sini ya. Silahkan di explore. Ada menu apa aja di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah fitur security. Untuk basicnya seperti ini saja. Silahkan dicoba.